Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regista Bibi Ginting dengan NIM 2403028 dari Prodi Teknologi Pasca Panen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum botani umum saya tentang daun atau folium dengan dosen pengampus Salmiati MPD PhD. Baiklah, saya akan mulai. Latar belakang. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang, umumnya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan berfungsi sebagai penangkap energi dan cahaya matahari melalui fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus memasak kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Organ ini adalah salah satu materi yang paling banyak dibahas pada mata kuliah botani. Struktur morfologinya yang sangat beragam, ukuran atau bahkan aroma yang dikeluarkan oleh organ tersebut menjadi kajian yang sangat menarik. Selain struktur morfologinya, ternyata kajian tentang struktur anatomia pun tidak kalah menarik. Banyak hal yang menakjubkan yang terlihat ketika dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Selanjutnya itu ada tujuan praktikum. Yang pertama itu menjelaskan struktur morfologi dan anatomi daun secara umum. Kedua itu menjelaskan struktur dan daun lengkap dan tidak lengkap. Tiga itu menjelaskan sifat-sifat penting yang terdapat pada daun. Yang keempat itu menjelaskan bentuk-bentuk daun. Yang kelima itu menjelaskan perbedaan daun tunggal dan daun majemuk. Yang keenam itu menjelaskan filotaksis daun. Yang ketujuh itu menjelaskan organ-organ yang merupakan hasil modifikasi dari daun. Nah, ini ada alatnya. Yang pertama itu ada pisau silet, yang kedua itu ada kaca preparat, yang ketiga itu ada pipet tetes, yang keempat itu ada penutup kaca preparat, yang kelima itu ada gelas beker, yang keenam itu ada mikroskop, yang ketujuh itu ada spatula, yang kedelapan itu ada alat tulis tambah HVS. Yang itu ada bahan. Yang pertama itu daun nangka, daun akasia, daun kembang sepatu, yang itu ada daun putri malu, dan daun serai dan daun talas. Selanjutnya itu ada cara kerja. Yang pertama itu sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Yang kedua itu bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Tiga itu bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. Yang keempat itu irisan melintang daun serai setipis mungkin. Kemudian letakkan irisan di atas kaca benda. Setelah itu sampel diteteskan air pakai pipet tetes, kemudian ditutup irisannya pakai kaca penutup. Habis itu letakkan sampelnya tuh yang sudah ditetes tuh di mikroskop. Amatilah mikroskop itu dan gambarlah sel atau jaringannya. Ini tuh setelah melakukan pengamatan, kembalikanlah mikroskop pada tempatnya setelah A. Mematikan sumber daya, B. Memastikan meja benda sisa-sisa air dengan menggunakan lap flannel, yaitu ada membersihkan lensa okuler dari sisa-sisa lemak yang menempel dengan menggunakan kertas lensa. Selanjutnya itu ada mengembalikan tuas diafragma pada posisi min dan kondenser pada posisi terjauh dari meja benda. Kelima itu ada mengunci sekrup pemutar lensa okul. Keenam itu ada kembalikanlah mikroskop dalam keadaan bersih. Setelah saudara selesai melakukan pengamatan, simpanlah mikroskopnya itu di tempatnya. Ini ada video pengamatannya. Ini ada hasil laporan sementara yang itu daun serai itu. Ini ada hasil praktikumnya. Yang pertama itu ada daun nangka. Daun nangka merupakan bagian dari tanaman Artocarpus heterophyllus yang berbentuk bulat telur hingga lonjong dengan tepi rata dan ujung runcing. Daunnya berwarna hijau tua, mengkilap di permukaan atas dan lebih mudah di bagian bawah. Daun ini termasuk daun tunggal yang tumbuh berselang-seling pada ranting. Dan nangka juga memiliki tangkai pendek sekitar 1-4 cm dan dilengkapi dengan daun penumpuk kecil berbentuk segitiga. Daun ini secara tradisional digunakan dalam pengobatan untuk mengatasi luka, bisul, dan sebagai bahan obat alami. Selain itu, ekstrak daun nangka berpotensi memiliki efek hipoglikemik sehingga digunakan dalam pengobatan diabetes secara tradisional. Selanjutnya itu ada daun akasia. Daun akasia merupakan bagian dari tanaman genus Acacia yang dikenal luas karena bentuk dan manfaatnya beragam. Daun ini
umumnya berbentuk majemuk dengan anak daun kecil yang tersusun menyirip, namun ada beberapa spesies seperti Acacia mangium daun sejatinya mengalami modifikasi seperti Flodia, struktur tangkai daun yang melebar dan berfungsi menyerupai helaian daun. Philodia ini berbentuk lancet dengan perbandingan panjang dan lebar sekitar 3:1. Permukaannya licin, tepi rata, serta ujung dan pangkal yang runcing. Selanjutnya itu ada batang kembang sepatu, daun kembang sepatu. Daun kembang sepatu atau namanya itu Hibiscus rosa sinensis L adalah bagian dari tanaman semak berbunga yang umum ditemukan di bagian tropis termasuk Indonesia. Daun ini termasuk daun tunggal yang tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai dan helaian daun tanpa pelepah. Bentuk daunnya bulat telur ovatus dengan ujung meruncing, acuminatus, tepi berigi, serratus, dan pangkal membulat, rotundus. Panjang daun berkisar antara 10 sampai 16 cm dengan lebar dari 5 sampai 11 cm. Warna hijau muda dan memiliki permukaan licin. Tulang daunnya menyirip, peninervis, dengan satu tulang utama yang memanjang dari pangkal hingga ujung daun. Mohon maaf, ini daun ya. Nah, selanjutnya itu ada daun putri malu. Daun putri malu atau nama lainnya itu Mimosa pudica L merupakan bagian dari tanaman perdu pendek yang dikenal karena kemampuan menutup daunnya secara cepat saat disentuh. Daun ini berbentuk majemuk menyirip kanda 2 dengan jumlah anak daun pada setiap sirip berkisar antara 5 sampai 26 pasang. Helaian anak daun berbentuk memanjang hingga lancet dengan ujung runcing. Pangkal daun membulat, tepi rata, dan permukaan licin. Panjang daun berkisar antara 6 sampai 16 mm dengan lebar dari 1 sampai 3 mm, berwarna hijau dengan tepi daun yang kadang berwarna ungu. Selanjutnya itu ada daun serai. Daun serai atau namanya itu Symphopogon citratus, dikenal juga sebagai serai dapur, adalah bagian dari tanaman herba tropis yang berasal dari Asia Tenggara dan banyak digunakan dalam kuliner serta pengobatan tradisional. Daun ini memiliki bentuk panjang seperti pita, berwarna hijau dengan tepi yang kasar dan tajam. Panjang daun berkisar antara 50 sampai 100 cm dengan lebar sekitar 2 cm. Daun serai tumbuh tanpa tangkai dan memiliki aroma khas lemon yang berasal dari kandungan minyak asiri seperti citral dan geraniol. Selanjutnya tuh ada daun talas. Daun talas atau namanya itu Colocasia esculenta adalah bagian dari tanaman herba tropis yang terkenal dengan nama lokal seperti keladi atau talas. Tanaman ini termasuk dalam famili Arecaceae dan banyak ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Daun talas memiliki bentuk hati dengan ukuran besar dapat mencapai 50 sampai 60 cm atau lebih dan lebar sekitar 30 sampai 40 cm. Tangkai daun petiolus panjang dan berwarna ungu hingga coklat kemerahan. Permukaan daun berwarna hijau mengkilap, sedangkan permukaan bawahnya lebih pucat. Pertulangan daun menyirip dengan urat utama yang lebih jelas dan menonjol. Daun talas tumbuh secara tunggal dan tersusun secara spiral pada batang tegak yang tersembunyi di dalam tanah, tempat umbi terbentuk. Kesimpulannya, ternyata ada kesimpulannya. Yang pertama itu menjelaskan struktur, morfologi, dan anatomi daun secara umum. Struktur morfologi dan daun secara umum mencakup 3 bagian utama, yaitu helaian daun atau nama lainnya itu lamina sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, tangkai daun petiolus yang menghubungkan daun ke batang, itu ada pelepah daun pada tumbuhan tertentu seperti padi yang melindungi batang muda. Sementara itu ada struktur anatomi daun tersusun atas jaringan epidermis di permukaan atas dan bawah yang berfungsi sebagai melindungi jaringan dalam dan mengatur pertukaran gas melalui stomata. Itu ada jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan palisade sebagai tempat utama fotosintesis dan jaringan spons untuk pertukaran gas serta
serta jaringan pembuluh, yaitu xilem untuk mengangkut air dan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya itu ada menjelaskan struktur daun lengkap dan tidak lengkap. Struktur daun lengkap adalah daun yang memiliki 3 bagian utama, yaitu pelepah daun, tangkai daun, helaian daun. Contohnya seperti tanaman pisang. Sebaliknya, daun yang tidak lengkap itu adalah daun yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari bagian tersebut. Misalnya, tanaman mangga hanya memiliki tangkai dan helaian tanpa pelepah. Sedangkan tanaman kaktus biasanya hanya memperhatikan struktur helaiannya saja yang termodifikasi menjadi duri. Selanjutnya itu ada menjelaskan sifat-sifat penting yang terdapat pada daun. Daun memiliki beberapa sifat penting yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan, seperti kemampuan fotosintesis untuk menghasilkan energi, kemampuan transpirasi untuk mengatur keseimbangan air dan suhu di dalam tubuh tumbuhan, serta kemampuan untuk melakukan pertukaran gas CO2 dan O2 melalui stomata. Selain itu, daun juga bersifat adaptif terhadap kondisi lingkungan, seperti memperkecil luas permukaan untuk mengurangi penguapan di daerah kering atau memperlebar permukaan di lingkungan lembah agar dapat menyerap lebih banyak cahaya. 4. Menjelaskan bentuk-bentuk daun. Bentuk daun pada tumbuhan sangat bervariasi tergantung adaptasinya. Di antaranya bentuknya bundar seperti daun talas, bentuk lonjong seperti daun mangga, bentuk pita seperti daun padi, bentuk jantung seperti daun sirih, bentuk jarum seperti daun pinus, dan bentuk menjari seperti daun singkong. Setiap bentuk ini memiliki fungsi tertentu. Misalnya bentuk jarum membantu mengurangi penguapan di lingkungan kering, sedangkan bentuk lebar pada tanaman tropis memaksimalkan penangkapan cahaya. Selanjutnya itu ada menjelaskan perbedaan daun tunggal dan majemuk. Daun tunggal adalah salah satu helaian utuh yang langsung menempel pada tangkai daun. Contohnya seperti mangga dan jambu. Sebaliknya, daun majemuk terdiri dari beberapa anak daun foliole yang tersusun pada satu tangkai induk, seperti pada daun asam jawa atau petai. Pada daun majemuk, setiap foliole menyerupai daun kecil, namun tetap bagian dari satu daun secara keseluruhan, bukan daun yang berdiri sendiri. Yang keenam itu ada menjelaskan filotoksis daun. Filotoksis daun adalah susunan daun yang pada batang itu bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan sinar matahari. Ada 3 filotoksis. Yang pertama itu berseling atau alternatif, di mana daun tumbuh bergantian dari kiri ke kanan, berhadapan atau opposite, di mana dua daun tumbuh berpasangan pada satu buku batang. Itu ada berkarang atau warrior, di mana lebih dari 2 daun tumbuh dari satu titik pada batang. Susunan ini menghindari saling menaungi antar daun dan membantu proses fotosintesis lebih efektif. 7 itu ada menjelaskan organ-organ yang menyerupai hasil modifikasi dari daun. Beberapa tumbuhan menunjukkan adaptasi berupa modifikasi daun untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan tertentu. Contohnya pada kaktus adalah daunnya itu termodifikasi untuk mengurangi kehilangan air dan sebagai alat perlindungan dari hewan. Suhu sulur pada tanaman seperti markisa berfungsi untuk membelit dan menopang tubuh tumbuhan agar bisa merambat ke atas. Kantong pada tanaman kantong semar berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga sebagai sumber nutrisi makanan tambahan. Selain itu, pada tanaman sukulen seperti lidah buaya, daun dimodifikasi menjadi tebal untuk menyimpan cadangan air. Yaitu ada daftar pustaka yang saya dapat dari beberapa website dan jurnal. Dari website saya dapat ada 5 manfaat daun akasia bagi manusia, manfaat.co.id, dapat diakses dari link ini. Selanjutnya itu dari ada CCRC, CCRC UGM, ND, kembang sepatu, hibiscus, rosa sinensis, dapat diakses dari link ini. Universitas Muhammadiyah Surabaya, ND, bab 2, tinjauan pustaka, morfologi tanaman putri malu, mimosa pudica Lin, dapat diakses dari link ini. Itu ada
Universitas Kebangsaan tahun 2024. Manfaat 15 manfaat daun serai yang wajib diketahui. Dapat dasar link ini. Selanjutnya tuh ada dari website karakter morfologi talas Colocasia esculenta sebagai indikator UNG, dapat dasar link ini. Selanjutnya tuh ada dari jurnal dari Heiniki tahun 1987, tumbuhan berguna Indonesia jilid dari jilid ke 1 sampai 3, Jakarta, Badan Litbang Kehutanan, Departemen Kehutanan. Sekian video hasil laporan praktikum saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.